Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk memulai kegiatan alangkah baiknya kita pimpin ketua kelas untuk memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk kegiatan acara awal ini. Ya, yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih banyak ya kepada semua siswa-siswi dari kelas 82 yang sudah bisa menjaga ya kelasnya dalam keadaan bersih, terutama untuk petugas kelasnya ya, yang bisa menjaganya dengan sebaik mungkin ya. Baik, pada hari ini Bapak akan mengecek dahulu kehadiran ya dari masing-masing sekretaris. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Berapa orang? 3 orang. Siapa saja? Dila, siapa lagi? Akima sama Mananesi ya. Oke, berarti ada 3 orang teman kalian yang tidak hadir pada kali ini. Semuanya sakit atau izin atau apa? Sakit ya. Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit Allah berikan kesehatan kembali sehingga nanti bisa berkumpul kembali pada pertemuan di minggu berikutnya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan berbasis limbah organik dengan pendekatan berpikir komputasional ya. Di sini akan ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup ya. Untuk yang pertama kita coba buka di pendahuluan. Oke, di pendahuluan tadi Bapak sudah bertanya tentang kabar kalian. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan pertemuan pada ini sampai akhir nanti di jam berikutnya. Yang keduanya absensi, tadi ada 3 siswa ya yang tidak masuk pada hari ini kebetulan dalam keadaan sakit ataupun secara individu ya. Yang keempat, menjaga sopan santun dan menghormati pendapat sesama siswa maupun guru. Ya, sebab nanti akan ada presentasi mungkin dari beberapa kelompok, sehingga nanti ketika temannya melakukan presentasi di depan, berarti kalian kelompok yang lain harus bisa mendengarkan dengan sebaik mungkin. Apakah ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas ini? Cukup? Cukup ya. Kalau cukup berarti kita kembali ya ke tujuan pembelajaran ya. Oke. Pada kegiatan pertemuan kali ini adapun capaian pembelajaran yang akan kita harapkan, yang pertama pada akhir fase D, peserta didik mampu merancang dan memodifikasi produk kerajinan berdasarkan analisis potensi lingkungan sekitar atau limbah organik serta mengevaluasi produk berdasarkan dampak lingkungan dan nilai ekonomis secara sistematis dan logis. Itu yang diharapkan nanti di akhir kegiatan kita. Sebab kegiatan ini bukan hanya dilakukan pada hari ini, mungkin akan berkelanjutan. Ya, sampai kita membuat sebuah produk nanti. Makanya ada merancang. Ya, diharapkan kamu bisa merancang atau memodifikasi kerajinan yang nanti akan dibuat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis limbah organik yang ada di lingkungan sekolah. Ya, itu yang pertama. Kemarin kamu di minggu pertemuan sebelumnya kamu sudah berkeliling observasi di lingkungan sekolah yang ada di kita, limbah-limbah organik yang ada di sekitar lingkungan kita.
Yang kedua, menerapkan 4 fondasi, berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk merancang alur kerja pembuatan kerajinan. Jadi sekarang itu pembelajaran itu harus berintegrasi terhadap KKA. Ada yang tahu KKA? KKA itu adalah coding dan ada yang ingat kecerdasan artificial, atau mungkin yang sekarang gambarannya AI ya, atau artificial intelligence. Jadi harus bergabung tuh sekarang setiap mata pelajaran. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Bukan berarti kita itu harus menggunakan komputer terus. Sistem komputer tidak, ya, tetapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu bagaimana caranya nanti melakukan hal tersebut dengan pembuatan kerajinan. Ya. Yang ketiga, merancang sebuah ide produk kerajinan sederhana dari limbah organik yang memiliki nilai guna dan estetika. Nah, di sini ya, kalian harus bisa merancang sebuah kerajinan sederhana, akan mengolah ya limbah-limbah organik menjadi sesuatu kerajinan yang tentu memiliki manfaat dan nilai-nilai keindahan. Kemudian yang keempatnya, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sampah di lingkungan sekitar sebagai perwujudan profil lulusan yang berwawasan kewarganegaraan, penalaran kritis, kemudian kreativitas dan kolaborasi. Jadi ini adalah untuk meningkatkan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Ya, bagaimana cara kita bisa menjaga, memelihara lingkungan di sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan sampah-sampah organik. Ya, jadi batasan kita sampah ini adalah sampah atau limbah organik. Walaupun ada beberapa limbah yang harus kalian tahu, ada limbah B3, ada limbah organik ataupun limbah anorganik. Batasi kita sekarang hanya untuk materi limbah organik. Oke, ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, tentu Bapak di sini ingin kalian memiliki, mengasah lah ya sedikit pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang bentuk ke 1. Nembak lantai tapi yang kena hidung? Apakah itu? Kentut, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah dua aja ya, kita olah asal dua aja ya. Orang apa yang jika berenang tapi rambutnya tidak pernah basah? Apakah itu? Botak. Bener gak botak? Jawabannya adalah botak. Botak ya. Satu lagi deh, ya satu lagi ya. Uang 1.000 dibagi 2 jadi apa? Menjadi jawabannya adalah sobek. Sekarang Bapak ada video pembelajaran, jadi Bapak mohon nanti kalian untuk bisa menyimak video pembelajaran ini dengan sebaik, karena ini berkaitan tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Akan kalian simak dengan baik ya. Sampah pungut tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung zat berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah. Kemana perginya sampah itu?
Satu, dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. Dua, dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Tiga, dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan membuat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenis. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Aku tanggung jawab. Oke, dari video yang tadi sudah kalian saksikan, ada yang mau memberikan tanggapan dari video tadi? Ada yang mau memberikan tanggapan? Apa yang sudah kamu nanti tadi saksikan, kira-kira ada nggak yang mau memberikan kesimpulannya atau pendapatnya? Ayo. Cara mengolah sampah tadi ada berapa cara? 3, apa aja? Yang pertama apa? Cegah. Yang kedua? Pilah. Yang ketiga? Olah. Ya, jadi itu 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk meminimalisir sampah yang ada di sekitar kita dengan cara cegah, pilah, dan olah. Kemudian tadi limbah. Limbah sampah itu ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama limbah B3, ya. Yang kedua limbah organik, yang ketiga limbah anorganik. Oke, ya. Sekarang kita ke pertanyaan, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya mengenai limbah, ya. Di sebelah kanan di situ ada gambar limbah. Kira-kira limbah apa? Yang di sebelah sana? Limbah anorganik, kemudian ada limbah lain lagi? Apa cuma limbah anorganik aja? Ada organiknya, ya. Kalau di sebelah kanan, di sini yang Bapak tampilkan termasuk limbah apa? Limbah organik, ya. Inilah limbah organik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, baik di rumah ataupun kemarin kalian ya mengobservasi di lingkungan sekolah
banyak limbah organik yang kita temukan. Ya, ada daun, ada cangkang telur, biasanya temuinya di mana? Di rumah ya. Kemudian ada ranting, ada juga mungkin kulit jagung yang sering menjadi tumpukan sampah. Sedangkan jelas bahwa tadi berdasarkan peraturan kita membakar sampah itu adalah tidak diperbolehkan karena apa? Dapat merusak atau mencemari udara di sekitar wilayah kita sehingga bisa memberikan dampak kesehatan yang tidak baik terhadap lingkungan kita terutama untuk sistem pernapasan ya. Nah, ya. Oke. Nah, dengan tadi menyaksikan video kemudian melihat gambar kira-kira menurut kalian ini masalah atau peluang? Ini masalah atau peluang? Peluang. Kenapa? Kenapa peluang? Kenapa peluang? Ya. Jadi sampah di sini bisa menjadi suatu masalah, bisa menjadi peluang. Masalahnya apa? Tadi ya akan memberikan dampak yang negatif tentunya. Apabila dibiarkan di lingkungan yang tidak seharusnya. Apabila tidak diolah, apabila tidak dipilah, akan menjadi penumpukan. Baik limbah organik maupun anorganik ataupun B3. Itu akan memberikan dampak negatif apabila kita tidak mengolahnya dengan sebaik mungkin. Ya, oleh sebab itu akan menjadi suatu masalah. Tetapi dapat menjadi peluang juga ketika kita bisa mengolah ya limbah-limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan yang bisa memberikan nilai guna dan nilai estetika atau nilai ekonomisnya, betul, nilai jual. Ya, sebab itu emang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa kerajinan limbah organik. Ya, ini contohnya. Itu yang digambar pertama itu merupakan kerajinan limbah organik dari apa aja? Dari kulit telur, kemudian dari daun sama rantingnya. Yang kedua dari daun. Yang ketiga ranting. Yang keempat dari kulit jagung yang dibuat menjadi sebuah bunga. Ya, itu akan memberikan nilai ekonomis atau nilai jual juga terhadap suatu kerajinan seni ya, nilai estetikanya itu di situ. Masalah tersebut karena tadi bisa menjadi masalah dan bisa menjadi peluang ya. Untuk itu maka kita perlu yang namanya solusi kreatif. Ya, apa sih solusi kreatif itu? Solusi kreatif masalah sampah di sekolah dengan menggunakan kekuatan super. Nah, kekuatan supernya di sini yang disebut dengan berpikir komputasional. Ini harus Bapak kaitkan. Ya, karena kita berbasis KKA. Berpikir komputasional itu bukan berarti kita berpikir seperti komputer. Ya, AI itu diciptakan untuk membantu ya, mendukung ya kegiatan-kegiatan kita di dalam memecahkan sebuah masalah. Ya, kecerdasan buatan kalau bahasa Indonesianya. Itu sengaja dibuat oleh seseorang untuk meniru. Untuk meniru siapa? Meniru perilaku sikap dari manusia. Mulai dari belajarnya, mulai dari cara berpikirnya, mulai dari cara dia memecahkan sebuah masalah sampai dia memberikan sebuah keputusan yang mandiri. Ya, jadi jangan sampai kalian itu dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Yang harus mengendalikan adalah kalian. Ya, makanya sebelum komputernya itu berpikir secara maksimal, kita pun harus menggunakan ya sistem pikiran kita secara komputasional. Apa aja di sini? Kita coba buka ya. Sini, ya. Berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan membuat komputer dengan programnya. Ya. Jadi kita harus memecahkan masalah dengan pemikiran kita. Caranya bagaimana? Ada 4 pilar. Ya, di sini ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang besar ya kita pisahkan
dasar-dasarnya menjadi sesuatu yang kecil. Ya, dari yang masalah yang besar kita buat menjadi masalah yang kecil. Kemudian pengenalan pola. Nah, kita lihat polanya. Kalau dalam matematika ada pola, ganjil, genap. Kalau ganjil pasti angkanya 1, 3, 5. Atau tidak habis dibagi 2. Kalau genap biasanya habis dibagi 2. Itu pola. Kita harus kenal polanya. Ya. Yang ketiga, abstraksi. Kalau abstraksi itu adalah prosedur menghilangkan data. Jadi data-data yang tidak relevan, misalnya di sini kita akan membuat limbah organik. Data-data relevan yang kita kumpulkan adalah fokusnya adalah pada limbah organik. Ketika ada limbah anorganik tidak perlu kita masukkan sebab fokus kita pada limbah organik. Jadi data-data yang tidak berkaitan kita hilangkan dulu. Ya. Yang terakhir algoritma. Algoritma itu adalah tahapan, urutan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya, kalau dalam hal ini kita akan kaitkan pada proses kerajinan. Ya, dekomposisinya berarti kita punya masalah membuat kerajinan. Dari apa? Dari limbah organik. Pengenalan polanya, ya berarti kita harus memikirkan kira-kira limbah organik itu apa aja. Banyak ya, kemarin kalian sudah observasi ada daun, ada ranting, ya, kemudian ada kulit telur ya yang tidak dibuang ya menjadi sampah. Nah, itu kita pisahkan. Kemudian abstraksi itu kita mulai dari perencanaan. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai produknya. Jadi berkaitan dengan alat yang kita gunakan apa, kemudian bahan yang kita gunakan apa, yang terakhir adalah langkah kerjanya, cara membuatnya. Nanti masuklah ke algoritma ini. Ya, jadi langkah-langkahnya itu mulai dari yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Misalnya mengumpulkan daun-daun yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, kemudian mengumpulkan apalagi ranting yang berserakan, ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita urai dulu masalah besar secara dekomposisi menjadi masalah kecil. Setelah itu kita gunakan pola kita. Kalau limbah organik berarti kita fokus pada limbah-limbah organik. Ya, yang ketiga abstraksi, kita persiapan, kita rancang ya secara berurut mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pembuatan. Ya, itu juga sudah berurutan. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu tahapan, disusun secara beruntun. Contoh gampangnya, bagaimana cara kita membuat sebuah mie? Mie tahu mie? Ya, nggak usah pikirin mie rebus apa mie goreng ya. Yang penting bagaimana cara kita membuat mie. Tentu kita harus menyiapkan kan. Coba kamu buat mie sekarang. Tentu di situ ada tahapan. Apa aja yang perlu kita dipersiapkan? Ada alat, ada bahan. Alatnya apa aja yang kita gunakan? Ada panci, ada apa lagi? Ada kompornya, ya. Kemudian ada mangkuknya, ada sendoknya dan seterusnya. Kemudian bahannya apa aja? Ada air, ada mie-nya, ada bumbunya. Nah, kalau mie nggak ada bumbu juga susah. Nah, yang terakhir adalah cara kerjanya, pembuatannya. Apa cara kerja? Langkahnya harus beruntut, ya, harus beruntun. Mulai dari pertama ambil nyalakan terlebih dahulu kompor, misalnya. Kemudian kita ambil air dimasukkan ke dalam panci sebanyak berapa ratus mili. Ya, itu tidak perlu kita jelaskan juga. Oh, kita bikinnya 1000 mili karena untuk 2 enggak perlu. Nah, itu kita hilangkan. Langsung aja, ya. Sampai terakhir kita siapkan sajikan mie tersebut. Nah, itu kurang lebih. Jadi berpikir kita harus seperti itu. Terutama untuk kelas 8. Ya, 7 dan 8 wajib diintegrasikan terhadap sistem komputasional ini. Ya, jadi kenapa? Sebab jangan sampai kita hanya menggunakan AI ini. Apa-apa kita gunakan AI dengan Gemini, dengan ChatGPT dan lain sebagainya. Dan itu pun belum tentu benar. Jadi harus kita. Jadi ingat ya, ada etika digital di mana kita itu harus mampu untuk bijak di dalam menggunakan kecerdasan buatan ini. Jadi jangan serta-merta kita main percaya, tetapi kita selidiki, kita amati. Ya, itu buatan manusia. Kalian manusia yang sempurna itu adalah poin yang utama. Ya, dia diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Jadi kalian itu lebih dibandingkan kecerdasan buatan. Ya, jadi gunakan. Ya, berpikir kita, bernalar kita. Nah, ini
harus kalian gunakan nanti untuk merancang. Merancang apa tadi? Ya, limbah organik menjadi sebuah kerajinan. Itu masalahnya. Itu masalah kalian nanti per kelompok. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya. Oke ya. Ya, di sini sedikit ya, limbah organik itu adalah merupakan sisa dari makhluk hidup, bisa dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, di mana organik itu cirinya cuma satu gampangnya, mudah terurai. Kalau anorganik tukar untuk diurai, itu aja gampangnya. Ya, gitu. Nah, untuk sifatnya di sini ada yang bersifat basah seperti sampah sayuran, ya, buah-buahan, dan ada juga yang bersifat kering seperti kayu, ya, kemudian kulit dan lain sebagainya, ya. Nah, tentu di sini untuk pemanfaatannya pun ada tadi ya, bisa menjadi peluang, bisa menjadi masalah. Kalau dibiarkan menjadi masalah, kalau misal kita gunakan sebagai peluang, kita bisa memanfaatkan sebagai pupuk untuk limbah organik. Yang keduanya bisa juga sebagai sebuah kerajinan, ya. Kemudian untuk karakternya di sini bisa bersifat alami, mudah terurai. Kemudian ada yang berasal dari makhluk hidup yang merupakan sisa dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Ada juga yang mengandung karbon yang merupakan komponen organik yang menjadi media berkembangnya mikroorganisme. Di sini berkaitan dengan fermentasi atau pembusukan. Ya. Nah, untuk dampaknya di sini ada dua, ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Ya, dampak negatifnya tadi, jika menumpuk di tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, sedangkan dampak positifnya dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah atau dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan tentu juga sebagai kerajinan sederhana. Ya. Oke ya. Sekarang bagian pertama sudah kita lalui, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti di sini berarti tugasnya untuk berkelompok. Bapak akan bagikan ya lembar kerja peserta didiknya per kelompok. Bisa Bapak minta satu kelompok perwakilan ke depan. Silakan kelompok satu. Nah, ini kelompok satu. Ya, tuh kelompok berapa? Yang di ujung. Yang di ujung. Ini kelompok. Ada 5 kelompok ya. Di sini ada langkahnya, mohon diperhatikan ya. Untuk kegiatan ini mohon kalian bisa bekerja sama dengan baik ya antar anggota biar bisa menyelesaikan masa ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama, kalian mohon ini dikerjakan secara berkelompok, kemudian kalian diskusikan ya. Ini urutannya nih. Dari sampah organik yang ada di sekolah kita. Ya, kemarin kalian sudah observasi di lingkungan sekolah kita. Ya. Kemudian sampah mana yang paling banyak dan paling mungkin diolah menjadi sebuah kerajinan. Silakan kalian diskusikan. Kemudian pengumpulan data dan pengenalan pola, setiap kelompok memilih satu jenis limbah, berarti cuma satu. Ya, mereka nanti kalian mengidentifikasi polanya mulai dari bentuknya. Daun itu kan macam-macam ya. Di sekolah kan ada daun mangga, bentuknya gimana? Mungkin besar, lebar, ada juga yang mungkin daunnya kecil, menyirip dan lain sebagainya. Itu mohon nanti diisi, di situ sudah ada. Ya, untuk tabelnya kamu tinggal sesuaikan dengan hasil observasi kamu di minggu sebelumnya. Ya. Kemudian pembuktiannya ada dekomposisi dan abstraksi. Dekomposisinya nanti kelompok itu memecah tantangan besar membuat kerajinan menjadi bagian kecil. Apa? Pertama tadi pengumpulan bahan. Apa yang kalian kumpulkan ditulis tuh nanti. Bahannya apa aja? Itu harus kalian pilih. Yang kedua pembersihan. Tentu harus dibersihkan. Ya, kalau tidak dibersihkan takutnya ada kotoran atau apa. Jangan sampai nanti kerajinan yang kalian buat menimbulkan bau aroma yang tidak baik juga. Ya, makanya harus dipilah ya mana-mana bahan yang akan dibuat kerajinan tersebut. Kemudian yang ketiga pembentukan. Kita akan membentuk apa? Di situ ada di LKPD ada kotak yang berikutnya kamu desain. Ya, kalau kamu buatnya kemarin ada beberapa yang Pak ya saya mau buatnya kolase, silakan.
Kamu desain di situ bentuknya dengan menggunakan limbah organik apa. Ya, ada juga yang kemarin membuat bentuk kolase dari gambar yang lain. Silakan, itu Bapak kembalikan kepada kemampuan kelompoknya mau seperti apa. Kemudian di sini menarik kesimpulan ya, setiap kelompok membuat algoritma tadi alurnya. Ya, kamu tulis alurnya sampai ke proses pembuatannya. Sebab ini akan kita lakukan di minggu pertemuan nanti. Jadi kalian nanti membawa alat, bahan, dan apa yang akan kita buat itu sudah tertata sekarang. Sehingga minggu depan kita langsung membuat sebuah kerajinan yang sudah kalian desain sekarang. Ya, terakhirnya, nah di sini ada contohnya ya. Dari mulai kumpulkan 10 lembar, kalau emang butuh 10 lembar, ini Bapak contohnya kan ke kulit jagung ya. Kan di kita nggak ada ya, berarti kamu antara dua, mungkin bisa dari daun atau mungkin dari ranting. Silakan. Ya, kalau dari ranting kan tadi udah Bapak gambarkan contohnya. Ya, kemudian kumpulkan, rendam kulit, kemudian potong sesuai pola. Karena tadi contohnya adalah dibuat bunga. Ya. Kemudian nanti selesai, terakhir kamu harus mempresentasikan hasilnya. Ya, minimal ada 1 atau 2 kelompok yang mempresentasikan hasilnya pada kali ini. Ya. Kemudian nanti semua ada di LKPD, silakan kamu jawab sesuai dengan yang kalian diskusikan dengan sebaik mungkin. Ada? Siapa yang nulis? Ini ditulis nama kelompok, anggotanya siapa. Kemudian kalian baca. Nah, tinggal kamu masukkan yang kemarin kamu observasi daun apa. Tinggal tulis. Nah, ini kan ada nih yang di belakang ya. Nah, ini kan ada daun. Kemarin kan daun keringnya daun apa? Tuliskan di sini bagaimana bentuknya. Nah, kira-kira kamu mau bikin apa? Kemarin ini kan ada apa? Kamu pindahkan. Ya, kemudian baca. Nah, ya, ini tahapannya juga jelas. Mana itunya? Ini ditulis sekarang. Tulis nama kelompoknya, anggotanya kan tulis ya. Kemudian yang diisikan ini bisa ngambil yang dari observasi kemarin yang Bapak kasih. Mana yang kamu isi? Nah, iya ini sesuaikan, masukkan di sini. Ya. Kelompok hari, Pak. Kenapa? Kelompok Senin. Ya, ditambahkannya di bawah satu lagi. Ya, tambahkan satu lagi. Ini. Kenapa nggak dibawa? Ya udah, mudah-mudahan kamu ingat nanti tulis sama kelompok kamu, anggotanya, ya. Kemudian ini kemarin daun apa yang kamu ingat? Nanti tulis dia bentuknya kaku, rapuh. Kemudian kalian kan udah ada desainnya. Desainnya mau membuat apa kemarin? Kolase atau apa? Atau mozaik kan ya? Kembalikan ke kelompok ya, nanti membuat apa. Tulis aja dari sekarang. Nah, ini nanti gambarnya di sini. Desainnya, desain gambarnya. Ya, bikin sekarang ya. Ini untuk materinya ada di belakang. Ini materi ya. Nah ya, mohon kelompok lain untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan refleksi mengaplikasikan apa yang sudah kamu laksanakan pada kegiatan diskusi ini. Silakan untuk kelompok 2. Yang keras suaranya ya. Nah, biar terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Tadi untuk kelompok 2 akan membuat apa? Perencanaannya untuk minggu depan? Kolase. Bentuknya apa? Apa? Oh, tulisan logo N2K dari limbah organiknya daun ya. Oke ya. Kita lanjutkan untuk semuanya sudah mempresentasikan. Sekarang kita pada kegiatan yang terakhir adalah penutup ya. Di sini refleksi kegiatan pembelajaran kita atau kita simpulkan bahwa limbah organik itu adalah sisa ya dari makhluk hidup baik dari hewan, tumbuhan ataupun manusia yang mudah terurai. Dan secara alami
oleh proses dekomposisi melibatkan mikroorganisme. Kemudian untuk berpikir secara komputasional itu adalah terbagi menjadi 4 pilar, ingat ya, itu dengan dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma, ya. Oke, di sini Bapak minta mungkin 1 atau 2 orang untuk bisa mengurutkan ya sampah organik dan anorganik. Siapa yang mau mencoba ke depan? Ya, silakan. Ayo ke depan. Satu-satu ya, nanti 1 laki-laki 1 perempuan. Ya, ini sebagai menguji kemampuan kalian di dalam, lihat ya. Ayo, mau yang kanan, kiri? Sama aja, mau kanan mau kiri. Ayo, yang ini, mulai. Ini belah sini. Nah, ini berarti dipindahkan ya, nanti diseret. Kayu termasuk organik. Kayak gini ya, diklik, pindahin ke kotak. Nah, dari sini pindahin ke. Oke, lanjut lagi. Kulit pisang, ya. Nah, ini nanti untuk berikutnya bisa kamu coba nanti di rumah ya, untuk linknya. Oh iya, benar semua ya, 20. Oke, Bapak minta ya, sok. Oke, sampah yang bisa terurai alami disebut? Nah, lanjut. Nah, contoh sampah anorganik. Yang mana? Peluang ekonomi dari daur ulang sampah anorganik. Anorganik. Ya. Dan langkah pertama sebelum membuang sampah adalah ya. Satu lagi, jika kamu punya botol plastik dan sisa nasi, apa yang harus kamu lakukan? Iya, kasih tepuk tangan ya, alhamdulillah, luar biasa ya. Dari semua link post tesnya semua dijawab dengan sebaik mungkin ya. Oke ya, kegiatan pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah kerajinan sesuai yang tadi sudah kamu persiapkan, mulai dari alat, bahan, sama cara kerja untuk pertemuan di berikutnya. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.